Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu dosen pembimbing maupun dosen penguji. Perkenalkan, saya Nadia Laksmita Dewi, saya dari LMBA 53 MMUGM Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis strategi bersaing pada bisnis jasa pendidikan dengan studi kasus Purwadika Digital School dengan dosen pembimbing saya itu adalah Bapak Amirullah Setiahardi. Untuk daftar isinya adalah sebagai berikut yang akan saya presentasikan. Kemudian untuk latar belakangnya, eh, untuk saat ini kita memasuki namanya revolusi industri 4.0, di mana teknologi digunakan sebagai kebutuhan utama bagi suatu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, sinergi informasi, serta menghemat biaya. Sehingga kebutuhan perusahaan akan tenaga kerja digital semakin meningkat. Yang dibuktikan dengan Kementerian BUMN RI yang mencatat kebutuhan 600.000 kebutuhan tenaga kerja digital per tahunnya. Dan ditandai juga dengan Kementerian Ketenagakerjaan juga memproyeksikan peningkatan kebutuhan tenaga kerja di sektor teknologi informasi dan komunikasi hingga tahun 2025 mencapai 1 juta orang. Purwadika Digital School sendiri merupakan entitas pendidikan pionir dalam industri teknologi dan digital di Indonesia, mengalami penurunan peringkat dibandingkan kompetitornya yaitu Active 8, Revoyu, dan Binar Academy. Hal ini disebabkan karena harga Purwadika yang cukup mahal dibandingkan dengan bootcamp-bootcamp yang lainnya. Jika kita lihat dari fasilitas bootcamp di Indonesia, Purwadika memiliki harga yang cukup tinggi yaitu 17 juta hingga 34 juta. Berikut adalah fasilitas yang dibandingkan antara Purwadika Digital School, Revoyu, dan Active 8. Dilihat bahwa ada yang membedakan antara Purwadika dan kompetitor yang lain, yaitu adalah yang paling utama bahwa Purwadika memiliki lifetime job connector atau job connector yang berlaku sampai seumur hidup dibandingkan dengan Revoyu dan Active 8 yang hanya 1 tahun. Jika dilihat dari segi pemasaran digital, performa Purwadika kurang optimal dibandingkan kompetitornya yaitu Revoyu maupun Active 8. Dari segi website, total pengunjung Purwadika hanya 206.000, sementara Active 8 234.000. Dalam performa media sosial, Purwadika juga kalah bersaing dengan kompetitornya yaitu Revoyu yang memiliki jumlah pengunjung lebih banyak yaitu sekitar 750.000. Untuk rumusan masalahnya adalah peningkatan kebutuhan perusahaan akan tenaga kerja kompeten di era digitalisasi membuat persaingan dalam industri bootcamp semakin ketat, yang mengakibatkan penurunan peringkat Purwadika Digital School dan jumlah penggunanya. Untuk pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana faktor eksternal dan faktor internal mempengaruhi strategi Purwadika Digital School dalam menghadapi persaingan. Apa alternatif strategi bersaing yang tepat digunakan Purwadika Digital School dalam menghadapi persaingan? Untuk tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis faktor eksternal dan internal Purwadika Digital School dalam menghadapi persaingan. Yang kedua, untuk mengidentifikasi strategi bersaing yang tepat digunakan Purwadika Digital School dalam menghadapi persaingan. Untuk landasan teorinya, kita memiliki 4 subbab, yang dimana pertama adalah analisis lingkungan eksternal, yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor dari luar perusahaan yang mempengaruhi strategi kompetitif dari perusahaan. Jadi perusahaan dapat menganalisis peluang maupun ancaman dari faktor eksternal. Yang dimana analisis lingkungan eksternal ini saya menggunakan analisis Pestel, dan yang kedua adalah analisis lingkungan internal, yang bertujuan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan, serta menilai sumber daya dan kemampuan perusahaan agar mampu menghadapi persaingan. Analisis internal yang saya gunakan itu adalah Business Model Canvas dan Frio Framework. Lalu yang ketiga maupun keempat itu adalah analisis SWOT dan strategi bersaing yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian untuk dari segi politik, analisis Pestel yaitu dibagi menjadi 6, yaitu politics, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan hukum. Dengan penjelasannya seperti berikut, yang dimana politik dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, ekonomi dipengaruhi oleh kondisi ekonomi suatu negara, baik itu nilai tukar mata uang, tingkat inflasi maupun suku bunga. Sosial itu adalah dari nilai-nilai sosial yang berlaku di negara tersebut. Kemudian teknologi yaitu dari peningkatan teknologi dari zaman ke zaman. Kemudian environment yaitu adalah kebijakan atau trends ke lingkungan di suatu negara. Kemudian ada hukum yaitu adalah peraturan-peraturan yang berlaku di negara tersebut. Kemudian untuk bisnis model Canvas itu ada 9 yang kategori. Yang pertama adalah customer segment, itu adalah target yang dituju oleh perusahaan. Kemudian value proposition itu adalah nilai unik perusahaan. Kemudian saluran atau channel itu adalah saluran online maupun offline yang untuk mengkomunikasikan value proposition kepada customer segment. Kemudian customer relationship adalah strategi perusahaan dalam memelihara hubungan dengan pelanggan. Revenue stream itu adalah mekanisme pendapatan yang dihasilkan dari setiap segmen pelanggan. Kemudian key research itu adalah aset
yang menawarkan dan mengantarkan value proposition. Lalu key activities adalah tindakan utama yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan operasi bisnis. Kemudian key partnership adalah partner atau mitra yang bekerja sama dengan perusahaan. Lalu cost struktur adalah segala biaya yang terlibat dalam operasional bisnis. Lalu value framework terdiri dari valuable, rare, inimitable, dan organization. Di mana valuable adalah suatu sumber daya yang dianggap berharga jika relevan dengan strategi perusahaan. Kemudian ada rare yang diperlukan analisis apakah hanya dimiliki oleh sejumlah kecil pesaing atau dengan kompetitor yang terbatas. Inimitable adalah ketika sumber daya perusahaan dianggap sulit ditiru dan jika bersifat unik memiliki waktu dan biaya operasional yang finansial yang besar. Kemudian organization yaitu adalah keuntungan kompetitif dari suatu sumber daya dan kapabilitas akan terwujud jika perusahaan dapat mengorganisir perusahaannya dengan baik. Lalu ada analisis SWOT yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan yang bisa dilihat dari analisis analisis perusahaan internal. Kemudian ada peluang dan ancaman yang bisa kita analisis dari faktor eksternal. Lalu untuk strategi bersaing ada 4 strategi. Yang pertama adalah strategi luas biaya rendah, strategi diferensiasi luas, strategi fokus biaya rendah, serta strategi diferensiasi fokus. Untuk metode penelitiannya, untuk desain penelitian ini dilakukan dengan deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif, di mana dilakukan dengan 2 metode, yaitu eksternal, yaitu aspek makro lingkungan perusahaan, dan internal, identifikasi sumber daya, kapabilitas, keunggulan kompetitif, dan kompetitif internal. Untuk metode pengumpulan datanya secara primer itu dilakukan dengan wawancara dengan informan 1 yaitu Ibu Mendi Purwohartono sebagai Chief Marketing Officer dan informan 2 yaitu Bapak Andi Ramahana Putra sebagai manajer operasional serta secara sekunder itu informasi terkait perusahaan dan bootcamp yang diambil dari sumber online. Untuk instrumen penelitian dan metode analisis data, yaitu instrumen penelitiannya dilakukan dengan wawancara semi terstruktur dengan metode analisis data, yaitu analisis lingkungan eksternal menggunakan pestle analisis dan analisis lingkungan internal menggunakan bisnis model canvas dan View framework. Untuk hasil pembahasannya dari segi analisis pestle, yaitu politik sendiri dipengaruhi oleh pemilihan presiden tahun 2024 yang berdampak signifikan terhadap kondisi politik Indonesia yang menciptakan ketidakpastian politik. Selain itu, sejak tahun 2023, kesenjangan antara pendidikan non-formal dan formal meningkat karena anggaran pendidikan non-formal terus berkurang, jauh tertinggal dari alokasi untuk pendidikan formal dalam APBN dan APBD. Kemudian, untuk dari segi ekonomi, peningkatan ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan menyumbang hingga 4,6%. Dari sektor e-commerce terus berkembang usaha Indonesia yang menjadi peluang besar bagi Purwadika dalam sebagai pendidikan teknologi dalam mengembangkan ekonomi digital di Indonesia. Kemudian untuk sosial adalah perubahan pola hidup masyarakat yang telah beralih dari arah digitalisasi sehingga mendukung bagi Purwadika dalam mengembangkan pendidikan teknologinya digitalnya, terutama bagi digital marketing maupun data analis. Kemudian dalam teknologi, program pemerintah yaitu Visi Indonesia Digital tahun 2045, serta Kementerian Komunikasi dan Informasi mendirikan SSI atau Startup Studio Indonesia yang berguna untuk startup pemula yang fokus pada pengembangan teknologi, keterampilan bisnis, dan pemasaran. Hal itu menjadi peluang besar bagi Purwadika dalam mengembangkan potensi mereka sebagai instansi pendidikan digital. Untuk lingkungan adalah pemerintah mendukung program penerapan teknologi dan inovasi untuk memantau potensi bencana dengan cara meningkatkan kapasitas mitigasi bencana serta meminimalisir resiko bencana yaitu dengan inovasi-inovasi teknologi terbaru. Sehingga teknologi ini dapat mendorong Purwadika menghasilkan alumni-alumni yang mampu dalam digitalisasi. Kemudian dari segi hukum, yaitu ada penerapan sertifikasi kompetensi kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini menjadi peluang besar bagi Purwadika untuk memberikan sertifikasi bagi calon-calon murid atau murid-murid yang ingin berkecimpung di digitalisasi. Berikut ini adalah bisnis model canvas yang dimiliki oleh Purwadika. Lalu untuk value framework, ada beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Purwadika, yaitu adalah keunggulan paritas, keunggulan berkelanjutan, dan keunggulan temporary. Untuk keunggulan berkelanjutan yang dimiliki Purwadika, yaitu adalah tenaga pengajar berkualitas dan pengalaman. Lalu yang selanjutnya adalah kemitraan dan perusahaan teknologi terkemuka, serta program kewirausahaan dan inkubasi bisnis.
Untuk analisis SWOT-nya sendiri, untuk kekuatannya, Purwadika merupakan pionir bootcamp yang berpengalaman sejak tahun 1987. Tim akademisi full-time yang solid, tersedianya offline kampus di berbagai lokasi, dan fasilitas pendukung alumni seperti Lifetime Job Connector, Career Network, dan Alumni Club. Lalu kekurangannya adalah kurang fleksibel dalam menetapkan harga, kinerja pemasaran digital rendah dibandingkan kompetitor, yang dimana engagement rate-nya dari Purwadika lebih rendah dibandingkan kompetitor. Untuk opportunities-nya adalah pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang pesat, peningkatan kebutuhan tenaga kerja digital, dukungan dari program pemerintah seperti Startup Studio Indonesia, serta pelatihan untuk penanggulangan bencana dan sertifikasi kompetensi kerja. Untuk threats-nya itu adalah ketidakpastian politik selama pemilihan presiden tahun 2024, dan kesenjangan dan pengurangan anggaran untuk pendidikan non-formal. Berikut ini adalah strategi dari SWOT, yang mana ada strategi strength dan opportunities, yaitu dengan memanfaatkan reputasi dan pengalaman, pengembangan kurikulum yang relevan, promosi fasilitas lifetime job connector. Kemudian dari strategi weakness dan opportunities, yaitu adalah penawaran program dengan harga variatif, kolaborasi dengan pemerintah dan perusahaan, menyusun strategi pemasaran digital yang lebih efektif untuk meningkatkan engagement rate. Lalu ada strategi strength dan trade, yang dimana dilakukan diversifikasi sumber pendapatan, meningkatkan kemitraan dengan perusahaan besar. Lalu ada strategi weakness dan trade, yaitu adalah efisiensi operasional, diversifikasi program pembelajaran, dan membangun kemitraan dengan pemerintah dan organisasi terkait. Untuk strategi bersaingnya dibagi menjadi dua, yaitu formulasi strategi bisnis dan keputusan pemilihan strategi bersaing. Untuk formulasi strategi bisnis, yang saya sarankan itu adalah fleksibilitas harga dan mengoptimalkan pemasaran digital. Untuk fleksibilitas harga, Purwadika perlu melakukan benchmarking dengan kompetitor dan menetapkan standar harga yang didasarkan dari fasilitas yang diperoleh. Lalu juga melakukan optimal pemasaran digital, yang dimana Purwadika perlu mengoptimalkan konten yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, seperti tips and trick dan pengalaman alumni bekerja di perusahaan ternama. Lalu keputusan pemilihan strategi bersaing yang sesuai dengan Purwadika, yaitu adalah strategi differentiator focus, adalah strategi bersaing yang paling sesuai untuk diterapkan oleh Purwadika Digital School dengan targetnya itu adalah corporate dan menengah ke atas. Kesimpulan dan sarannya, dari segi kesimpulan, pada industri pendidikan non-formal ditemukan adanya pengaruh dari faktor eksternal dan internal, di mana analisis Pestel menunjukkan bahwa Purwadika Digital School memiliki banyak peluang di bisnis pendidikan digital. Analisis bisnis model Canvas menunjukkan Purwadika Digital School tepat dalam melakukan segmentasi dan penyampaian nilai kepada pelanggan. Dan analisis internal menunjukkan keunggulan bersaing Purwadika Digital School berasal dari tim pengajar full-time, reputasi, sertifikasi profesional, dan fasilitas pengembangan karir. Yang kedua adalah strategi bersaing yang sesuai untuk Purwadika Digital School adalah strategi diferensiasi terfokus. Lalu untuk implikasinya, bagi implikasi akademis, studi ini menunjukkan bahwa analisis Pestel, bisnis model Canvas, Frio, dan SWOT dapat digunakan untuk memahami kondisi lingkungan, mengidentifikasi peluang dan ancaman, serta menentukan strategi yang tepat bagi perusahaan. Implikasi praktisnya adalah penelitian ini diharapkan memberikan gambaran dan strategi berdasarkan faktor eksternal dan internal yang berguna bagi perusahaan dalam menghadapi persaingan. Sedangkan untuk keterbatasan, data kompetitor hanya diperoleh dari situs daring dan alat analisis karena akses langsung tidak tersedia. Laporan keuangan tidak tersedia karena bersifat rahasia dan perusahaan belum terdaftar di bursa saham. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, fokus pada kedalaman informasi yang relevan untuk industri yang serupa. Untuk sarannya adalah yang pertama, optimalisasi promosi 3 fasilitas utama alumni, yaitu Lifetime Job Connector, alumni Purwadika, dan Career Network. Kemudian peningkatan fleksibilitas dalam penetapan harga, tingkat engagement media sosial perlu ditingkatkan, memanfaatkan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia, dan memperkuat hubungan dengan perusahaan besar. Berikut daftar pustakanya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak.